Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada poin yaitu jangan rusak kepribadian anak. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Ya, perilaku orang tua yang kadang-kadang justru ya merusak kepribadian anak tersebut. Ada dua poin yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah ya berteriak ataupun biasa ya berkomunikasi dengan suara yang keras atau berteriak-teriak. Yang kedua adalah terlalu berlebihan di dalam memberikan teguran dan menyalahkan. Ini dua poin yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Berikutnya adalah terlalu banyak memberikan perintah. Ya, terlalu banyak memerintah itu tanpa ya membangun kepercayaan terlebih dulu, ini akan melemahkan kepribadian anak. Ya, sebab dia akan berpikir bahwa dirinya hanya dijadikan objek alat untuk melaksanakan perintah orang tuanya. Ya, kadang-kadang orang tua sebagai orang tua dia merasa itu adalah haknya. Ya, kewajiban anak adalah menjalankan perintah. Ya, hak orang tua adalah memerintah. Nah, ini yang kadang-kadang mendorong para orang tua untuk apa-apa yang menyuruh anak. Ya, bahkan perkara-perkara yang kadang-kadang sepele, yang dia sendiri sebenarnya bisa melakukannya, nggak perlu menyuruh anak. Ya, anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya seperti ini akan ya melemahkan kepribadian anak tersebut. Ya, seharusnya orang tua juga harus seimbang ya antara membangun kepercayaan diri terlebih dulu pada anak, ya, menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, kemudian memberikan perintah. Ini harus seimbang. Karena kalau tidak, ya kadang-kadang orang tua terlalu banyak memerintah, anaknya tidak menjalankan perintah, lalu dia marah. Ya, sementara si anak belum terbangun ya kepercayaan diri, kemudian kesadaran, rasa tanggung jawab ya pada dirinya. Ya, maka orang tua juga harus membangun ya rasa tanggung jawab dan kesadaran serta kepercayaan diri pada anak terlebih dulu ya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi terlalu banyak memerintah ini akan menyebabkan ya dia juga bosan. Dan kadang-kadang anak itu juga sudah hafal itu ya, kalau bertemu orang tua pasti disuruh itu. Ya, dampak buruknya adalah anak akan takut ketemu orang tuanya. Dia berusaha menghindar ya. Dia berusaha menjauh. Kenapa? Karena kalau sudah dekat ada saja yang disuruh. Ya, kalau sudah ketemu ada saja yang diperintah. Ya, udah hafal si anaknya. Ya, kebiasaan orang tuanya yang suka menyuruh dan memerintah. Menyuruh dan memerintah itu enak. Ya, mungkin orang ketagihan ya. Apalagi posisinya adalah di atas ya. Menyuruh orang yang di bawah itu kan enak ya. Ada kepuasan, itu kebanggaan juga. Ya seperti atasan senangnya kan nyuruh bawahan ya. Ya. Hingga karena terbiasa menyuruh hal-hal yang sepele juga kadang-kadang dia suruh bawahannya untuk ya melakukannya padahal dia bisa melakukannya sendiri. Itu kan antara atasan dan bawahan, urusannya adalah urusan pekerjaan. Hubungannya adalah hubungan pekerjaan. Antara kita dan anak kita kan bukan hubungan pekerjaan. Itu adalah ya kita katakan objek pendidikan kita. Dia adalah anak kita yang kita berkewajiban untuk mendidiknya.
Maka jangan seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Urusannya adalah urusan pekerjaan. Urusan kita dengan anak adalah mendidik, bukan urusan pekerjaan. Ya, maka ini juga harus diperhatikan oleh para orang tua yang terlalu sering dan terbiasa menyuruh, yang memerintah. Ya, sehingga kadang-kadang hal-hal sepele pun dia suruh anaknya. Ya, ambil gelas. Padahal gelas di situ, nggak jauh. Bisa dia ambil sendiri. Suruh ini, suruh itu. Sehingga anak itu jadi takut ketemu orang tua. Ya, dia merasa tertekan kalau dekat dengan orang tua. Ini pasti disuruh ini. Pasti diperintah ini. Nah, selain itu cara ini akan menjadikan seorang itu memiliki kepribadian yang pasif dan tidak memiliki harga diri, hingga mentalnya akan terbangun adalah mental ya yang pesuruh, ya yang disuruh-suruh begitu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, sebagian orang tua berdalih, beralasan untuk melatih anak, untuk melatih ketaatannya. Itu bukan melatih tapi menguji gitu ya. Ya, dan itu juga tidak membangun, karena kalau kita memberikan ujian kepada seseorang, kita harus juga memberikan pelajaran kepadanya sebelum memberikan ujian. Ya, nah murid aja kalau nggak diajari langsung dikasih ujian, dia protes sebenarnya. Ya, apalagi misalnya soal yang ditanyakan tidak pernah diajarkan gitu ya. Nah, demikian juga anak. Ya harus, maka kita katakan tadi harus seimbang antara membangun kepercayaan, kesadaran dan tanggung jawab dengan ya memerintah, menyuruh, ya. Nah, demikian. Ya, sebagian orang tua yang betul-betul commanding banget ya. Segala sesuatu ya harus dengan apa? Dengan perintah dan suruhan. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, secara adab juga kurang baik juga ya. Anak kita jadikan seperti budak begitu ya. Ya, dengan alasan itu kan anak saya. Ya, terserah saya mau saya suruh-suruh ini itu, ya enggak seperti itu juga. Ya, kalau kita dibalik posisinya juga, kita sebagai anak menghadapi orang tua seperti itu pusing juga kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi memang menyuruh-nyuruh ini kecanduan memang ya, apalagi posisi di atas, seseorang yang dielu-elukan, biasa diservis, biasa dilayani, maka segala sesuatu ya main suruh aja. Ya, nah demikian. Nabi tidak seperti itu. Nabi adalah kepala keluarga. Tapi tidak semua ya, hal-hal yang ya beliau perlukan itu beliau suruh istri misalnya untuk melakukannya, jangankan anak, istri. Ya, Nabi tidak terlalu sering memerintah dan menyuruh istri, padahal itu kan hak suami ya, menyuruh istri. Tapi Nabi tidak. Nabi kadang-kadang mengerjakan urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah sendiri, yang bisa dilakukan sendiri. Itu Nabi SAW nggak gengsi untuk melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sendiri, hitung-hitung membantu istri. Nah, demikian. Ya, apalagi anak. Nabi kalau menyuruh anak ada tujuannya, yaitu untuk membangun rasa tanggung jawab. Bukan semata-mata untuk menyuruh anak itu. Seperti Nabi memberikan tugas kepada Anas bin Malik ya, untuk membeli sesuatu atau untuk mengambil sesuatu ya. Tapi Nabi lakukan itu bukan sekedar untuk memerintah saja, enggak. Kalau kita lihat dan kita cermati riwayat-riwayatnya, Nabi ingin menanamkan rasa tanggung jawab pada anak tersebut. Ya, maka Nabi juga membantu mereka. Dan Nabi memerintahkan, kalaupun kita punya pembantu, ya hendaknya ya kita juga ya walaupun kita yang gaji ya, tapi janganlah kita perlakukan ya seperti ya sapi perah begitu ya. Ya, segala sesuatu tunjuk-tunjuk. Ya, nggak mau gerak sama sekali. Ya, kita kan rugi juga begitu ya. Orang yang mager gitu ya, penyakitan juga lama-lama dia. Ya, karena kemalasannya kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, apalagi ini kepada anak. Ya, yang mana hubungan kita dengannya bukan hubungan antara ya atasan bawahan urusan pekerjaan, tidak. Tapi kita punya kepentingan kepadanya, yaitu urusan mendidiknya. Itu tanggung jawab kita.
Dan itu hak mereka mendapatkan pendidikan ya dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini termasuk salah satu perkara yang bisa merusak kepribadian si anak tersebut. Berikutnya adalah mengancam. Nah ini juga buruk ya, mengancam anak. Memang ancaman itu selalu datang dari atas ke bawah. Ya, ancaman itu biasanya ditujukan dari atas ke bawah. Yang di atas mengancam yang bawah begitu. Atasan mengancam anak buah. Ya orang tua mengancam anak, suami mengancam istri. Ya, nah mengancam ini juga perkara yang bisa merusak kepribadian anak. Ya, ya bagaimanapun bentuknya, karena bentuk-bentuk ancaman ini ada yang secara verbal, ada yang ya dengan bahasa tubuh kan begitu ya. Nah seperti misalnya apa, gerakan seolah-olah mau memukul gitu, walaupun nggak ada niatan mukul, ya udah terangkat tangan itu, ya walaupun nggak ada niatan mukul, itu ancaman itu ya. Itu membuat anak takut dan tertekan, terintimidasi. Atau ancaman berupa verbal, awas kamu, awas kamu. Nah, ya begitu. Ini akan membuat jiwa anak menjadi kerdil begitu ya. Ada dua aja kemungkinan itu. Dia akan menjadi kerdil atau dia akan melawan. Karena manusia kadang-kadang kalau tertekan dia akan balik mengancam. Ya, dia akan balik mengancam. Kadang-kadang ancaman anak kepada orang tua itu dengan ulahnya. Dia berulah. Dia melakukan hal-hal yang justru memancing marah kita tambah besar. Nah, itulah hasil dari ancaman. Ya, maka ya apalagi mengancam itu, ancaman itu terlalu sering. Sehingga sudah hafal ini sekedar ancaman saja. Maka dia akan semakin berani anak itu untuk melawan. Ya itu tabiat dasar manusia. Ya kita aja kalau selalu terancam, akhirnya kita ingin ya keluar dari zona nggak nyaman itu, keluar dari ancaman itu. Ya, maka kita pun akan memberanikan diri. Ya, kita akan memberanikan diri untuk melawan orang yang mengancam kita. Atau menyudahi ancamannya, atau berbalik mengancam. Ini terjadi pada anak-anak yang suka diancam sama orang tua. Akhirnya anak itu balik mengancam orang tuanya. Ya, ancaman yang membuat pusing orang tuanya. Dia berulah, bikin masalah misalnya. Itu akibat dari ancaman orang tua. Ya, maka kata-kata awas kamu. Ya, dan ya kata-kata ya hati-hati kamu kan itu. Atau itu dengan verbal ya. Atau bisa juga dengan bahasa tubuh, misalnya dengan mengangkat tangan gitu ya, seolah-olah mau memukul, mau menendang kan gitu ya, mau melempar gitu. Walaupun nggak dilakukan, tapi itu adalah ancaman, intimidasi ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kadang-kadang juga kebablasan gitu. Sudah angkat tangan begitu ya, ngangkat tangan, ya sudah memperagakan mau menendang, ya namanya hati ya. Bisa saja digelincirkan oleh setan ya, betul-betul mukul ya. Ya, ngambil barang mau berlagak mau melempar. Ya, sebelumnya nggak ada niat untuk melempar. Ya, tapi hati itu bisa tergelincir, betul-betul dilempar begitu. Padahal awalnya sekedar ingin mengancam saja. Ya, jadi ini adalah perkara yang buruk ya. Dan juga ini termasuk hal yang bisa merusak kepribadian anak tersebut ya. Nah demikian, baik itu ancaman langsung maupun tidak langsung ya, tadi kita katakan ya, baik itu dengan cara yang keras, biasanya ancaman itu dengan dengan kekerasan ya, ataupun dengan cara yang lembut ya. Kadang-kadang ancaman itu memang lemah lembut ya, tapi isinya ancaman gitu ya. Misalnya dia menggerumel kan gitu ya, gitu ya. Tapi itu ancaman begitu ya, seperti kucing mengancam musuhnya gitu ya. Ya mungkin nggak teriak-teriak ataupun sepertinya lembut gitu, halus, tapi sebenarnya ancaman begitu. Jadi ancaman-ancaman seperti ini hendaknya dihentikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tidak akan membantu anak kita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya, atau masalah-masalahnya, atau penyimpangan-penyimpangannya kalau dia menyimpang,
atau kesalahan-kesalahannya kalau dia salah. Ya cara ini juga tidak akan berhasil mengurangi perilakunya yang kita pandang gak baik atau nakal, kan begitu ya. Jika nampak perilakunya menjadi baik, ini hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Ya diancam karena dia takut karena ancaman itu mungkin dia lakukan. Ya karena ada rasa takut terhadap ancaman tersebut. Bukan karena kesadaran yang berasal dari dalam dirinya. Ya, jadi ancaman-ancaman seperti ini ya hendaknya disudahi ya dan dihentikan. Nah demikian. Berapa banyak ancaman itu akhirnya bukan sekedar ancaman tapi betul-betul dieksekusi. Ya mengancam mau memukul akhirnya betul-betul memukul. Ya, mengancam mau melempar ternyata betul-betul melempar. Dan yang yang muncul setelah itu hanyalah penyesalan mungkin ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tidak, apalagi basuta anak bawah 10 tahun, dia belum mengerti apa-apa, dia dapat ancaman-ancaman dari orang tuanya, intimidasi, tekanan yang membuat jiwanya pun semakin kerdil. Ya, hingga anak-anak seperti ini dia nggak percaya diri itu ketika dia berinteraksi dengan dunia luar ya, dengan orang lain. Karena dia takut juga, ya dia pandang manusia sama seperti orang tuanya suka mengancam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang berikutnya adalah mengejek, mencemooh, mencemooh. Ya, mungkin sebagian orang tua mengejek anaknya maksudnya supaya anak itu semangat kan begitu ya, supaya anak itu bangkit begitu ya. Ini anak-anak. Ya, mungkin kalau orang yang matang akalnya, dewasa pikirannya, ya dia diejek mungkin itu melecut semangatnya dan meningkatkan, menaikkan motivasinya. Itu orang dewasa, beda dengan anak-anak. Ejekan itu membuat mentalnya jatuh, membuat dia kecewa, membuat dia sedih. Ya, nah ini akan mengganggu ya kita psikisnya. Ya maka dari itu mengejek merupakan perilaku negatif yang menjatuhkan kepercayaan diri pada anak tersebut. Maka Nabi itu dikatakan dalam hadis sifat Nabi adalah laisa bitta'an wala la'an. Nabi bukanlah orang yang suka mencela dan mengejek, melaknat, mencaci. Ya apalagi itu anak-anak kita, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua melakukannya iseng gitu ya. Dia ejek anaknya. Ya, ini gabut mungkin ini orang tua ngejek anaknya kan begitu ya. Mungkin dia ngejek orang lain nggak berani. Yang beraninya ngejek anaknya mungkin. Ya, nah demikian. Yang kedua adalah dia ejek anaknya itu ya niatnya katanya baik, ingin memotivasi anak dengan ejekan. Anak berbeda dengan orang dewasa. Dia akan tanggapi serius ejekan kita itu. Ya. Karena hatinya masih polos itu, pikirannya masih lurus ya. Dia nggak mikir macam-macam dari ejekan itu selain ya ejekan. Ya, itu merendahkan dirinya, itu menjatuhkan kehormatan dirinya. Itu yang ditangkap oleh anak, seorang anak dari ejekan yang ditujukan kepadanya. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa diejek mungkin wah ini adalah apa namanya untuk melecut semangat saya ini kan begitu ya. Dia tambah semangat, dia bisa mengambil manfaat dari ejekan orang. Itu orang dewasa, anak-anak nggak sama, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan ini akan menjatuhkan kepercayaan diri anak dan menjadikannya yakin bahwa dia tidak mampu menghindarkan diri dari berbagai potensi ataupun hal-hal buruk pada dirinya. Ya maka Nabi coba lihat, Nabi tidak pernah mengejek anak. Walaupun anak itu buat salah, Nabi tidak mengejeknya. Justru Nabi mengungkap sisi positif pada anak itu. Ya seperti hadis yang kita sering bawakan, yaitu ketika Nabi melihat seorang anak makan ya serabutan mengambil sana sini, Nabi tidak mengejek anaknya ini. Ya. Nah, tapi Nabi justru memberikan motivasi untuk ya memperbaiki kesalahannya. Dan menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah anak yang baik, ya, anak yang punya kelebihan, ya. Nah demikian. Maka Nabi menyebut hal-hal yang dilakukan oleh anak itu, baca Bismillah, makan pakai tangan kanan, ya,
yang dia itu lakukan itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ejekan-ejekan seperti ini ya sebenarnya nggak perlu. Ya, ejekan-ejekan itu bisa ya dalam bentuk verbal, ya, ya itu yang sudah kita maklumi ya, kita mengejeknya dengan mencibirnya. Percuma kamu disekolahkan di sekolah mahal, sudah mahal-mahal ayah bayar. Itu kan bentuk ejekan sebenarnya kepada anak tersebut, ya. Ya, atau ejekan-ejekan yang lebih parah lagi secara verbal ya. Dasar anak lemah, dasar anak ini kan gitu ya. Seperti kata-kata yang sering diucapkan oleh banyak orang tua yang menjatuhkan mental anak tersebut. Ya, membuat anak itu jadi nggak percaya diri dan merasa dia adalah pribadi sosok manusia yang selalu salah dan lemah dan rendah. Ya, dan ini akan menghancurkannya tentunya. Atau ejekan dalam bentuk ya bahasa tubuh. Ya, mengejeknya misalnya kita memperagakan sesuatu yang menunjukkan kelemahannya. Ya. Nah, jadi itu nggak membangun ya. Maka Nabi mengatakan ya di dalam hadis ya, berkaitan dengan pendidikan ya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan jangan persulit dan sampaikan berita gembira ya, sampaikan hal-hal yang positif, wala tunaffiru, jangan membuat orang lari dengan ejekan ya, dengan merendahkan dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi anak itu merasa dirinya selalu menjadi bahan ejekan ya. Belum lagi mungkin di sekolah dia menjadi korban bulian kan begitu ya. Ini betul-betul hancurlah mental anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kadangkala akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang introvert, yang jauh dari sikap optimis terhadap lingkungannya, ya, nah, nggak percaya diri, ya, berinteraksi ataupun bermuamalah, bergaul ya dengan orang-orang yang ada di luar, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ini sangat sangat menjatuhkan mental anak tersebut. Ya, kita saja ya. Kalau selalu diejek, akhirnya ya satu ya kita juga marah, gitu ya. Ya ada rasa marah di dalam hati, gitu, kesel, jengkel. Ya. Bedanya kalau anak-anak itu tidak bisa mengambil faidah mungkin dari ejekan seperti orang dewasa. Tapi yang jelas kita nggak suka lah ya kepada orang yang mengejek kita. Bagaimanapun dia mengatakan saya sebenarnya sayang padamu, saya sebenarnya cinta padamu, sebenarnya, tapi kalau yang muncul darinya ejekan, kayaknya itu satu yang bertentangan dan bertolak belakang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita pada para orang tua itu kadang-kadang ya dia mengejek anaknya, lalu dia mengatakan sebenarnya saya sayang sama anak saya, Ustadz. Saya ejek itu dia supaya dia bangkit ya, supaya dia termotivasi ya. Memotivasi manusia bukan dengan ejekan. Maka Nabi tidak pernah mengejek. Ya, laisal mu'min bitta'an walal la'an. Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, mengejek dan suka melaknat dan mengutuk. Dan itu adalah sifat yang jauh darinya ya, Nabi jauh darinya. Wallahu a'lam. Apalagi konteksnya mendidik. Ya, dalam pergaulannya kita yang tidak dibenarkan ya. Ya, bahkan orang yang mungkin berhak dapat ejekan, ya itu kita juga jangan mengejeknya. Apalagi dia tidak berhak untuk mendapatkan ejekan itu. Kita misalnya mengejek orang yang cacat, itu sangat tidak pantas. Demikian juga mengejek anak sendiri, sebenarnya tidak pantas juga. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya sudahilah bentuk-bentuk ejekan. Ya baik itu yang tersirat maupun tersurat. Ya baik itu secara langsung, yaitu dengan lisan maupun dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, beberapa poin yang kita bahas di sini ya berkaitan dengan hal yang bisa meruntuhkan kepribadian anak, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, berikut akan kita lanjutkan poin-poin selanjutnya dalam bab yang sama insyaallah. Nah, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak karena Christa atas materi yang telah disampaikan, pembahasan mengenai jangan merusak kepribadian anak. Yang mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, diambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp yang terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, dari hamba Allah yang berada di Depok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bila semua sudah terjadi seperti suka bersuara keras, mengancam orang tua kepada anak, apa yang harus diperbuat oleh orang tua untuk memperbaikinya, Ustaz? Dan bagaimana cara untuk mengajak anak tanpa harus ada perbuatan seperti tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Sudah terjadi ya. Iya. Ya. Sering kita sampaikan sebelumnya, orang tua itu jangan merasa gagal ya. Tapi dia harus merasa salah seperti ini ya. Kita tahu beberapa cara kita itu salah. Ya setelah kita belajar mungkin, ya setelah kita membaca, ya oh ternyata salah. Ya, yang salah itu ya diperbaiki. Kalau itu sesuatu yang sudah menggores hati anak, ya minta maaf. Ya, nah demikian. Lalu perbaiki, ya harus ada perbaikan. Ya itulah fungsinya, gunanya kita belajar, ya terutama hal yang berkaitan dengan parenting ya. Kadang-kadang ini perlu diingatkan terus supaya kita ingat. Kadang-kadang lupa ya, di kehidupan nyatanya, dalam prakteknya ya, yang terjadi di lapangan tidak seperti ini kan begitu ya. Nah, justru sebaliknya ya, misalnya orang tua yang terlalu commanding, ya main suruh-suruh terus kan begitu ya. Nah ini kadang-kadang terjadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa memang memerintah itu candu ya. Kecanduan, ya, candu memerintah begitu. Apalagi kita posisinya di atas sebagai orang tua, apalagi kita merasa itu hak saya, hak kita, ya. Nah, maka sebagian orang tua itu memang betul-betul terlalu berlebihan, ya, memberikan perintah kepada anak. Ya, dan ini enggak membangun, maka harus seimbang tadi kita katakan ya, antara memerintah dengan menumbuhkan kepercayaan, kesadaran, rasa tanggung jawab. Ya, sehingga ketika kita perintah, dia betul-betul menjalankan perintah itu dengan baik. Tapi kalau terlalu banyak perintah, ya wajarlah. Lama-lama dia akan kesal juga. Akhirnya dia tidak menjalankan perintah kita. Dia abaikan aja. Ya, nah demikian. Itu bisa terjadi. Lalu kita ujungnya marah-marah. Ya, lalu kita tuduh dia anak yang nggak taat, anaknya kamu jadi anak harus. Itu kan mau enaknya orang tua itu aja gitu ya. Ya, mentang-mentang jadi orang tua jadinya kan begitu ya. Nah, kita kan kewajiban kita kepada mereka adalah mendidik. Dan itu berat memang. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, seperti tadi ya, berteriak-teriak, mengejek, mengancam. Ini mungkin cara instan supaya anak itu tunduk kan begitu ya. Kita ancam dia. Ya, kita ancam dia. Ya, supaya dia tunduk gitu. Nah ini kan mungkin ya dia akan lakukan. Ya karena tekanan ya terintimidasi ya dia lakukan. Tapi orang yang melakukan sesuatu di bawah ancaman, jangan harap dia akan bisa istiqomah ya untuk bisa taat kepada kita. Satu ketika kita tidak bisa memerintah lagi, ya kondisinya akan terbalik ya. Maka jangan terkejut nanti ya kalau ya justru nanti kita yang dibalik gitu, kita yang disuruh-suruhnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya sekarang karena kita punya power dan kuasa kan begitu ya terhadap anak. Wallahu a'lam. Nah, ketika kita sudah lemah, ya perintah kita itu juga nggak akan ada bobotnya lagi. Kenapa? Karena ya anaknya dari kecil sudah seperti itu. Ya, ada rasa dia ingin keluar dari hal yang nggak nyaman itu. Jangan tanamkan seperti itu kepada anak. Ya, kamu jadi anak harus ikut perintah orang tua. Ya betul.
Cuma jangan dimanfaatkan itu untuk hal-hal yang kadang-kadang nggak membangun, nggak mendidik gitu ya. Ya. Ya, terlalu banyak memerintah seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, wallahu alam. Jadi ya seperti pertanyaan tadi, ini sudah terlanjur seperti itu kan begitu ya. Memang begitulah kita. Kita itu jahil, maka kita perlu belajar. Kita perlu berlatih karena kita sering lupa. Ya, seperti menahan amarah itu ya. Itu kan kadang-kadang lupa, marah lagi, latihan lagi kan begitu ya. Terus dilatih. Ya, nah demikian. Ya, maka seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jangan pernah merasa gagal jadi orang tua. Tapi kita wajib harus merasa salah. Ya, tujuannya agar kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Kalau kita merasa gagal, nanti putus asa. Akhirnya kita mengatakan, saya nggak bisa jadi orang tua. Gimana? Nggak bisa jadi orang tua, ya status kita masih orang tua. Ya, lalu kita mengatakan saya nggak bisa jadi orang tua. Ini kan artinya lemah, ajas, yang Nabi mengatakan wala ta'jas. Jangan kamu merasa lemah seperti itu. Ista'in billah, ya ista'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Ya, nah demikian. Ihris ala ma yanfa'uk. Berusaha untuk meraih maslahat yang bisa kita raih. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Baik. Iya, baik, terima kasih Mas Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik Ustaz, dari Ummu Zakir yang berada di Kalimantan. Ya Ustaz, pada suatu hari Anda pernah menyampaikan soal kajian Ustaz kepada suami, masalah mendidik anak tanpa amarah. Kemudian suami menyampaikan bahwa dia pernah mendengar dari teman kerjanya, saya lupa apakah ini perkataan dari Rasulullah SAW atau sahabat soal menyimpan cambuk di atas pintu untuk mengancamkan memukul kepada anak jika berlaku buruk, Ustaz. Apakah itu benar, Ustaz? Sejauh ini kajian yang Ustaz sampaikan, Rasulullah SAW berlaku berlemah lembut kepada anak-anak. Ya, sekarang yang kita saksikan dari Nabi bagaimana? Riwayat-riwayat yang banyak, yang dari awal sampai hari ini ya, sampai sekarang ini, apa yang dipraktikkan oleh Nabi, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, bagaimana muamalah Nabi, interaksi Nabi dengan anak-anak, ya. Lalu apakah itu dibuyarkan semuanya dengan satu yang wallahu alam, saya juga nggak tahu ya kebenaran ataupun kesahihan kisah itu ya. Kalaupun ada sahih ya begitu ya, itu sekedar ya apa namanya ya, sebagai ya simbol aja ya. Ya bahwa ya ada aturan begitu ya. Kalau aturan dilanggar itu ada alat untuk meluruskan yang bengkok begitu. Itu saja sebenarnya. Dalam prakteknya enggak seperti itu. Contohnya ya, sering kita sampaikan, Nabi membolehkan memukul anak. Betul enggak? Wadribuhum bi asfi ashrin. Pukullah mereka di usia 10 tahun. Ya. Ayat juga membolehkan kita memukul istri. Wadribuhunna. Pukullah mereka. Ya, itu kan ayat ya. Bukan riwayat seperti itu tadi lagi kan begitu ya. Ada cambuk di depan pintu atau apa. Ini ayat hadis dan ayat membolehkan kita memukul. Ya, membolehkan kita memukul. Tapi apakah itu menjadi alasan bagi kita untuk main pukul-pukul di rumah? Kan tidak. Ya, kita lihat bagaimana Nabi melaksanakan ya hadis tersebut dan mengaplikasikan ayat tersebut. Apakah Nabi pernah memukul istri? Gak pernah. Apakah istri Nabi gak buat salah? Buat salah. Bahkan beliau sampai kesal kan begitu satu ketika. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Memilih opsi memukul itu. Ya, makanya ini harus dipahami secara utuh masalah ini. Jangan satu ambil itu, wah ini adalah tanda kekuatan, cambuk. Lalu dicambuk begitu. Ya, silap-silap nanti dipajang, dipakai. Ya, nah demikian. Ya, memukul saja. Kalau kita nggak mengerti cara mukul, jangan lakukan. Sebelum kita belajar, Nabi mengizinkan pukullah mereka. Gimana caranya? Itu harus didetilkan di situ. Bukan asal pukul aja begitu. Lalu beralasan, wah Nabi menyuruh saya memukul anak. Salah. Keliru itu. Ya.
Nah ini kadang-kadang sebagian orang nggak belajar tapi berusaha untuk beramal. Ya, kacau jadinya. Ya. Dia pukul anaknya, nggak ngerti cara memukul yang benar gitu ya. Lembam-lembam, biru-biru si anak itu dipukul sama orang tuanya. Ya orang tua mau mengamalkan tapi tidak mau belajar. Kita kan menganut kaidah al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ya, ada ayat jihad. Wa qatilul musyrikina kafah. Lalu kita amalkan sesuka kita. Salah. Ada perintah untuk berjihad. Ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Lalu kita berjihad sesuai dengan apa yang kita maui. Salah. Kita harus tahu bagaimana cara jihad yang benar. Ya, apa syarat-syaratnya, apa ketentuannya. Nah, itu namanya al-ilmu qoblal qauli wal amal. Semua urusan syariat harus seperti itu. Apalagi dalam bab mendidik anak, kan begitu ya. Kalau salah paham bisa fatal ini. Karena banyak juga orang tua yang salah paham begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Maka suruh itu suami untuk belajar, Bu. Ya. Jangan comot hadis sana sini kemudian dipahami sesukanya. Itu salah. Ya, maka itu perlunya kajian parenting untuk orang tua. Yang hadir di situ harus dua-duanya. Ini kadang-kadang acara parenting di sekolah, suami mengutus istri, istri mengutus suami gitu. Memangnya yang berkewajiban mendidik hanya satu pihak saja? Kan tidak. Nah, ini kadang-kadang kesadaran yang ya kita semua masih banyak salahnya. Itu yang harus kita sadari dan makanya perlu kita belajar supaya kita paham bagaimana cara yang benar kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak sekali Jazil Kristus atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan senada. Kami angkat, kami simpulkan. Ya Ustaz, bagaimana cara memberitahukan kesalahan kepada anak yang mana anak tidak merasa bersalah untuk menyampaikan dan bagaimana cara menyampaikan solusinya tanpa membuat mereka merasa diancam, Ustaz? Ya, ini berkaitan dengan cara dan kaifiat berkomunikasi ya, ilmu berkomunikasi. Bagaimana kita berbicara dengan satu kaum begitu ya. Nabi mengatakan hadisun nas bima ya'rifun. Ali bin Abi Thalib mengatakan hadisun nas bima ya'rifun. Berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka kenali dan ketahui. Ya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu mau jika Allah dan Rasulnya nanti didustakan? Ya, karena kita salah komunikasi ya, salah di dalam berkomunikasi. Nah, ini yang penting ya, itu salah satu perkara yang penting. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Ya, misalnya menegur anak atas kesalahan yang dilakukannya. Ya, mungkin satu tidak diterimanya. Ya, maka cari cara yang lain. Mungkin ada miskomunikasi di situ sehingga dia tidak bisa menangkap pesan kita. Ya, maka kita katakan sebelumnya nasihat juga perlu diulang-ulang. Ya, nasihat itu juga perlu diulang-ulang. Maka perintahnya wadzakir. Wadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wadzakir. Dzakkara itu seperti bab fa'ala ya, suatu yang dilakukan berulang-ulang. Dalam bahasa Arab ya wazan fa'ala itu ya menunjukkan ya suatu perkara itu, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang atau lebih dari satu kali, seperti firman Allah wa ghallaqatil abwab, dan dia ya menutup pintu-pintu. Jadi banyak pintu yang ditutup, bukan satu pintu. Ya, nah demikian. Artinya itu pekerjaan, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Maka Allah katakan wadzakir, dan beri peringatan yang terus-menerus, berulang-ulang. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan kemudian ya setelah berulang-ulang ya dilakukan terus-menerus ya. Coba perbaiki cara berkomunikasi dengan anak. Ya, mungkin nggak nyambung gitu ya. Kita merasa dia paham, tapi ternyata dia belum paham begitu ya. Nah, coba cari cara yang lebih apa ya, kita katakan mengena di hatinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka cara berkomunikasi dengan anak itu yang harus kita perbaiki. Ya, cara berkomunikasi.
Kadang-kadang kita berbicara masih dengan suara keras, ya masih dengan ya kadang-kadang ada berbau ejekan, berbau ancaman, ya. Nah, yang membuat dia teralihkan mungkin dari memahami apa yang kita sampaikan. Ya, seperti sebelumnya suara keras itu kan mengalihkan fokus dan perhatian. Contohnya begini, ada orang teriak-teriak sama kita. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, tapi teriak-teriak begitu dengan suara yang keras, ya menggelegar gitu. Kita pun nggak fokus kepada apa yang dikatakannya. Hati kita sudah terganggu dengan teriakannya, begitu dia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Pernah nggak ada orang teriak-teriak sama kita? Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting sama kita, atau ingin ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tapi pesannya itu nggak sampai ke kita. Kenapa? Teralihkan. Karena caranya itu, ya, caranya yang teriak-teriak nggak karuan di telinga kita, itu ya, sehingga apa? Fokus kita pun hilang. Itu orang dewasa, apalagi anak-anak. Ya, kemudian juga sebagian orang tua memberikan nasihat itu bertele-tele, ya, sehingga nggak bisa diambil kesimpulan. Dia ngomong apa ini orang tua, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi cara berkomunikasi yang perlu kita perbaiki dan kita kita tingkatkan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti dikatakan tadi, ya, hadisun nas, ya, bima ya'rifun. Ya, berbicaralah kepada satu kaum, ya, ini kaum anak-anak dengan apa yang mereka pahami. Ya, dengan mungkin bahasa yang simpel, sederhana, namun bisa dipahaminya dengan baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin harus disertai dengan, ya, kita katakan bahasa tubuh, misalnya membelai kepalanya, kan begitu, ya, mendekapnya, ya. Ya, mungkin dengan seperti itu ada hati yang ingin kita dekatkan, begitu, ya. Nah, misalnya bicara dengan anak sambil mengelus kepalanya, itu akan membuka pikirannya juga, ya, mendekatkan hatinya. Nah, ini nggak bicara sama anak sambil ngacung-ngacungkan jari gini. Ya gimana, ya kita aja kalau diperlakukan seperti itu, hilang fokus kita, nggak paham kita apa yang dikatakannya, kan gitu, ya. Bercampur baur di sini, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ya, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak sekali atas jawaban dan nasihatnya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang senada kembali, di antaranya dari Ummu Ali yang berada di Solo dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, saya suka meminta bantuan kepada anak untuk membantu pekerjaan rumah, di mana anak saya pada saat ini menginjak dewasa. Apakah kebiasaan itu tepat Ustaz? Karena saya dulu saat kecil dididik oleh orang tua untuk mendapatkan tugas beberapa pekerjaan rumah. Walau dulu terasa berat, tapi manfaatnya sungguh sangat terasa saat ini. Nah, untuk masa sekarang apakah tepat jika diterapkan kepada anak-anak saya tersebut? Ya, tadi kita katakan harus imbang antara, ya, membangun kepercayaannya, membangun tanggung jawab dan kesadarannya dengan perintah yang kita berikan, ya. Ya, jauh dari eksploitasi atau kita menjadikannya sebagai objek untuk diperintah. Di sana ada orang tua yang memang mendampingi pemerintah dan dia mendampingi. Ya, dia lihat, ya, kalau salah kerjanya ada nilai pendidikan. Nabi juga seperti yang kita sebutkan tadi juga menyuruh anak. Tapi Nabi menyuruh anak itu, ya, bukan, ya, kita katakan untuk mengeksploitasi anak sebagai suruhan, enggak. Walaupun anak ini, yaitu Anas bin Malik, itu memang berkhidmat untuk Nabi. Ya, tapi ya coba bagaimana, ya, Anas bin Malik bercerita, ya, Nabi itu tidak pernah mengatakan, nggak mengatakan sesuatu yang belum aku lakukan, kenapa kamu tidak lakukan itu? Yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan seperti ini? Jadi Nabi itu menyuruh anak untuk membangun, ya, kita katakan kepercayaan dirinya, membangun rasa kesadaran dan tanggung jawabnya. Ya, nah demikian. Artinya di sini, ya, kita tadi soroti terlalu banyak memerintah sehingga hal-hal kecil yang nggak perlu pun diperintah. Ya, nah kecanduan akhirnya. Ya, misalnya anak perempuan kan perlu, ya, misalnya dia kenal dapur kan begitu, ya, kita libatkan dia. Nah, dan kalau, ya, yang lebih baik lagi juga adalah, ya, ajak dia untuk bekerja, ya, misalnya memasak, ya, tanpa, ya,
terlalu apa ya kita katakan royal memberikan perintah ataupun komando ya ataupun perintah begitu ya. Nah demikian. Jadi memang kita melibatkannya di dalam pekerjaan itu untuk mendidiknya dan untuk mengajarinya. Nah kalau seperti ini positif ya, wallahu alam bisawab ya. Dia anak juga merasa terbimbing kan begitu ya, dia melakukan ini. Jadi nggak ada kesan dalam dirinya wah saya ini jadi objek aja gitu ya. Nah, jadi pesuruh begitu ya. Nah, itu kan tidak baik juga. Ya, wallahu alam. Ini untuk membina mental anak juga ya, wallahu alam. Sehingga dia bisa jadi anak yang cekatan, yang punya keahlian, yang bisa melaksanakan tugas ya. Nah, demikian. Tapi juga membangun apa? Mentalnya, kesadarannya, tanggung jawabnya. Kalau seperti itu akan terbangun itu kesadaran dan tanggung jawab. Tapi kalau sekedar disuruh-suruh aja, ya mungkin dia melakukan tapi tanpa kesadaran dan tanggung jawab. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Iya, nah baik. Terima kasih banyak syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ini begitu banyak pertanyaan Ustaz mengenai yang sudah terlanjur tadi Ustaz. Mengenai terlanjur dibentak, terlanjur segala macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa yang lalu Ustaz. Ini ada berbagai macam pertanyaan dari anak yang umur mulai 6 tahun ataupun 10 tahun Ustaz. Tentunya ini cara memperbaiki tadi juga sudah disampaikan, mungkin ada tambahan mungkin Ustaz, karena hampir semua pertanyaan seperti itu Ustaz. Yes, memang itu masalah kita ya. Terus terang itu masalah kita. Kita baru tahu ilmunya ya setelah mungkin kita mendidik 1, 2, 3 orang anak kan begitu ya. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, mendidik anak pertama mungkin nggak sama seperti mendidik anak kedua ya, karena pengalaman yang kita dapatkan kita memperbaiki hal-hal yang keliru dan salah kan begitu ya, wallahu alam bisawab. Namun ya seperti yang kita sampaikan tadi, jangan pernah merasa gagal ya, itu saja supaya kita tidak merasa putus asa. Merasa salah itu memang harus karena kita banyak salahnya. Maka perbaiki yang salah-salah ini. Jangan pertahankan, belajar yang benar. Ya ini masalah mendidik anak, masalah ya kita katakan tarbiyah ya, parenting ini ya harus kita ilmui juga. Kita harus menggali ya, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi bagaimana Nabi melakukannya. Ya karena teladan kita di dalam bab ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagai orang yang Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah enggak mungkin ya ilmu itu kita telan dalam satu waktu kemudian ya tuntas semuanya. Enggak ya. Enggak mungkin itu ya. Nah memang kita harus pelan-pelan bertahap satu demi satu ya kita perbaiki yang salah dan keliru. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting adalah mau belajar. Itu saja. Ya. Sadar bahwa kita itu perlu belajar. Ya. Karena sebagian orang tua merasa nggak perlu belajar. Ya, jadi mendidik anak ya apa adanya gitu aja. Gitu. Nggak ada kaedah, nggak ada ilmu sama sekali. Ya boleh kita katakan ya serabutan begitu ya. Nah akhirnya baru salah. Seharusnya tidak begini, seharusnya begitu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.